Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital bersama saya Lucy, sahabat KIH, yang kali ini bakal ngobrol bareng dokter spesialis bedah tulang atau orthopedic and traumatology surgeon, yaitu Dr. Aditya Gita Pradita, MBiomed SPOT. Halo dokter, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik ya dok ya? Ya. Oke dokter, bahasan kita kali ini mengenai nyeri pada lutut. Ini sebenarnya hal yang banyak dialami oleh orang ya dokter ya. Ya. Nah, langsung aja saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan nyeri lutut dok? Jadi yang kita bilang nyeri lutut itu adalah nyeri yang berada di daerah lutut, ya, yaitu pada daerah persendian antara tulang paha sama tulang kering dan tulang tempurung. Oke. Gitu. Nah, nyeri lutut sendiri yang paling sering dialami itu sebenarnya di bagian mana dok? Apakah depan, samping, atau belakang mungkin? Nah, oke. Jadi kalau nyeri lutut itu paling sering, ya, most common itu ada pada orang awam itu nyeri lutut di daerah tempurung, Mbak. Jadi depan ya? Di depan, oke, di depan. Nyeri lutut di bagian depan, itu paling sering. Itu penyebabnya apa dok? Nah, itu macam-macam. Jadi memang dia nyeri lutut di bagian depan itu akibat karena yang pertama adalah activity, overuse, ya, dan bisa juga karena sport. Dan juga tidak menutup kemungkinan sering pada wanita atau perempuan yang usia remaja. Pada usia remaja? Iya. Bukannya pada lansia ya dok ya? Kenapa remaja? Nah, kalau pada lansia itu beda lagi nyeri lututnya. Makanya kenapa kita bilang secara term general itu nyeri lutut itu ada yang most common itu yang di bagian depan. Kalau di bagian depan itu paling sering pada wanita usia muda. Itu bisa jadi karena akibat dari konstruksi anatomi dan juga faktor mendukungnya seperti ada gangguan pada elastisitas pada di daerah sekitar urat yang mendukung lutut tersebut. Nah, kalau misalnya bagi mereka yang aktif secara olahraga ya dokter ya, sepeda misalnya seperti itu, apa yang bisa sampai menyebabkan lutut mereka tuh cedera gitu loh? Misalnya ya lari, apa karena kurang pemanasan? Ya, jadi memang ini lebih kompleks ya. Jadi kalau kita bicara ke apakah sepeda, running itu memang sering. Apakah pemanasan itu bisa berpengaruh? Tentunya bisa apabila kurang pemanasan. Tapi juga ada faktor seperti mekanikal. Faktor mekanikal itu artinya memang struktur bentuk anatominya juga berpengaruh. Dan juga paling terakhir ya cara latihannya. Apakah benar atau enggak. Nah memang jadi akhirnya apakah itu beberapa faktor itu apakah dia benar melakukan atau ini akan menimbulkan apabila salah ada yang satu miss dia akan menimbulkan keluhan tersebut. Nyeri pada lutut ya? Iya, nyeri pada lutut bagian depan itu. Buat mereka yang memiliki obesitas dok? Oh iya, itu juga ya seperti saya bilang tadi itu kan memang yang dia tidak melakukan aktiviti olahraga, tapi aktiviti sehari-hari dia sudah nyeri. Kan dia sudah nyeri artinya memang akibat dari overload berat badannya, misalnya dia sering jalan, otomatis dia akan bebannya berlebih pada lutut tersebut. Ya. Salah satunya harus mengurangi berat badan ya dok? Ya, caranya ya itu. Nah, apakah ada komplikasi dok dari nyeri lutut yang dialami? Kalau komplikasinya tentunya nanti, jadi urutannya begini kurang lebih. Jadi kalau misalnya nyeri lutut bagian depan itu pada tulang tempurung ya, itu ada tulang rawannya, dia bergesekan dengan tulang rawan di belakangnya. Pada saat dia posisi menekuk atau lurus akibat dari aktiviti atau olahraga, apabila itu didiamin tentunya akan menyebabkan nyeri, ya, nyeri dan rusaknya tulang rawan tersebut. Nah, semakin didiamin terus, tulang rawan itu akan rusaknya itu semakin ke dalam. Akibatnya struktur komponen urat di sekitar yang mendukung stabilitas pada saat dia menekuk lurus itu akan terganggu. Nah, akibat stabilitas terganggu, otomatis akan juga berdampak pada tulang rawan, pada tulang kering dan tulang pahanya. Ya, atau orang awam nanti pada end stage-nya atau fase akhirnya akan terjadi
pengapuran, kalau orang mau bilang pengapuran pada lutut gitu biasanya. Ya. Ketika kita mengalami nyeri pada lutut gitu ya, Iya. Dok, entah itu terasa nyeri atau linu dan segala macam gitu ya, apakah kita harus langsung ke dokter atau bagaimana? Ya tentunya kalau masyarakat saat ini kan sudah online, Google sudah ada. Jadi tentunya mereka akan browse. Biasanya yang datang pada kita apabila upaya yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Ya tentunya ya saran kita sih apabila sudah mulai muncul dan mulai mengganggu aktiviti sehari-hari, ya lebih baik ke dokter supaya kita bisa tahu apakah ini penyebabnya di mana. Karena kita perlu trace kan berdasarkan keluhan, aktivitas. Nanti akhirnya jatuh pada ke pemeriksaan penunjang. Penunjang itu seperti perlu kita X-ray ataukah kita perlu cek lab misalnya, atau ada gangguan secara sistem tubuhnya. Oke. Nah, setelah kita datang ke dokter, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada treatment khusus atau gimana, Dok? Mungkin nanti dokternya itu bisa membagi menjadi 2 treatment ini. Tentunya kita tetap berpegang pada kalau bisa sih tidak langsung ke surgical. Karena untuk case pada nyeri lutut bagian depan ini, hampir dia lebih dari 90%, apabila belum end stage ya, fase akhir, itu bisa baik dengan tanpa operasi. Nah, tanpa operasi itu apa? Jadi, misalnya yang pertama kita bisa lakukan dengan rest. Rest itu artinya istirahat. Kemudian kita bisa bantu dengan obat-obatan yang mengurangi peradangan. Dengan tujuan nyerinya bisa berkurang. Yang ketiga, kita bisa mengatur exercise-nya dia. Apakah sudah benar di exercise, terus seperti apa yang cocok exercise-nya. Nah, apabila tadi seperti case overweight, ya kita tentunya harus bisa mengurangi berat badannya tentunya. Oke. Ya. Ada adjustment dari kasus yang ada lah. Iya, modified. Oke, nah Dok, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Oke. Ini sedikit menarik karena kan masyarakat di luar sana kan pasti kayaknya ini nyeri lutut deh, kayaknya ini gitu deh ya. Iya, Nah, yang pertama nih Dok, naik turun tangga itu baik untuk kesehatan lutut, mitos atau fakta? Yang jelas yang dimaksud untuk lutut sendiri itu akan berakibat. Oke. Ya tidak baik ya pada nantinya. Berarti, tapi untuk ke kardio dia baik karena dia akan melatih kardio. Nah, apabila yang melakukan naik turun tangga di overweight, ya tentunya pasti akan jatuh pada nyeri lututnya, akan kalah dia lututnya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang mitos ya Dok ya? Ya, mitos itu mitos. Yang kedua, apakah nyeri lutut itu berarti asam uratnya kambuh Dok? Kan suka terasa linu gitu ya. Iya. Nah, tentunya kalau orang awam pasti bilang begitu ya. Jadi kalau sudah nyeri pada sendi, itu pasti persamaannya adalah asam urat kambuh. Tidak semua. Jadi nyeri pada lutut itu disebabkan karena asam urat. Jadi kenapa saya bilang tadi di depan bahwa kita perlu cek lab pada saat mentrace penyebabnya. Jadi itu mitos. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga nih Dok. Kalau kita mengonsumsi banyak kalsium menghindarkan kita dari nyeri lutut. Tentunya kalsium dikonsumsi apabila pada saat masa pertumbuhan itu berguna. Oke. Dari usia berapa sampai usia berapa? Tentunya masa pertumbuhan sampai kalau wanita itu lebih cepat dia, kalau nggak salah itu 15. Kalau laki itu sampai 17 ke atas masih pertumbuhan. Mungkin di situ tentunya. Tapi apabila kalsium dikonsumsi tanpa latihan juga percuma, dia akan dibuang. Begitu ya. Kalau kalsium menghindari nyeri itu tentunya tidak ada hubungan di sana. Tidak ada hubungan ya? Iya, karena kalsium itu tidak merestor atau memperbaiki fungsi dari tulang rawan. Kecuali dia masih dalam masa pertumbuhan tadi ya. Tapi beda konsep. Kalau kalsium itu kan dia membantu pertumbuhan tulang. Iya. Bukan memperbaiki tulang rawan. Nah, yang terakhir Dok. Nyeri lutut bisa diatasi dengan kompres air panas. Mitos atau fakta? Tentunya fakta Mbak ya. Saya juga belum pernah dengar ya gitu. Dari medis sendiri Dok, kalau udah terasa misalnya, maksudnya tentunya kalau prevention yang kita lakukan lah gitu. Semua nyeri akibat dari trauma atau segala sesuatu yang kita nyeri itu pasti dikompres dengan cold. Air dingin berarti? Iya tentu air dingin. Dia untuk mengurangi dari vaskularisasi dan respon untuk nyerinya, sensoris nyerinya. Berarti mitos ya Dok kalau pakai air panas ya sih mitos. Malah nyeri nanti ya. Iya betul. Baik sahabat KIH, buat Anda yang ingin memeriksakan lututnya atau terasa nyeri terus harus ke dokter spesialis nih, langsung aja bertemu dengan Dokter Aditya. Silakan diinformasikan jadwal prakteknya Dok. Ya, saya praktek di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan itu di hari Senin dan Jumat sore hari jam 6 sampai jam 8.
Yang kedua di hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu dari jam 9 sampai jam 12. Dan dikasih Ibu Tabanan di hari Senin dan Jumat dari jam 9 sampai jam 12. Oke, dan sahabat KIH bisa bertemu dengan Dr. Aditya melalui online appointment di appointment.kih.co.id. Bisa juga melalui layanan konsultasi online Halo KIH. Nah, ini caranya daftar dulu lewat nomor WhatsApp di 0811 3800 3030. Sekali lagi di 0811 3800 3030. Jangan lupa follow akun Instagram KIH di @kasihibuhospital serta subscribe channel YouTube kita di KIH TV. Oke, Dokter Adi, terima kasih sudah datang Sama-sama. ke studio Kata Dokter ya. Kalau gitu, sahabat KIH, saya Lucy pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.